Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Program yang mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu pimpinannya. Dan hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27 adalah bagian yang dengan sangat jelas menekankan, menegaskan, mendorong setiap kita yang menjadi pembacanya untuk hidup sebagai pelaku firman. Saudara, betapa sering hidup kita menjadi hidup yang hanya mendengar namun kemudian kita lupa tentang apa yang kita dengar. Berapa sering kita ingat khotbah yang disampaikan di hari Minggu? Berapa sering kita konsentrasi dan kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan apapun keadaannya? Saudara, Yakobus langsung menggambarkan di dalam ayatnya yang ke-22, orang yang menjadi pendengar firman namun tidak menjadi pelaku firman adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Saudara, ini sebuah peringatan yang sangat keras, menipu dirinya sendiri. Saudara, kita tidak suka ditipu oleh orang lain, bukan? Namun betapa sering kita menipu diri kita sendiri. Saudara, saya pernah membaca satu iklan, satu tempelan, satu stiker yang ada di dalam mobil yang tulisannya seperti ini. Orang yang paling mudah menipu dirimu adalah dirimu sendiri. Kenapa, saudara? Karena seringkali kita menjadi orang yang sebenarnya kita tahu kita perlu berubah, ada masalah di dalam diri kita, namun kita seringkali mengabaikan apa yang firman Tuhan katakan. Kita tahu diri kita ada masalah, namun kita pura-pura aman, kita pura-pura tetap nyaman. Sehingga sebenarnya kita adalah orang-orang yang kalau mau dikatakan orang-orang yang sedang ada dalam keadaan yang bahaya. Ibarat kita tahu ada alarm, kita tahu ada tanda bahaya, namun kita tidak mempedulikannya. Saudara, itu ayat 22. Di ayat 23 dan 24, Yakobus menggunakan sebuah ilustrasi yang dikenal bukan hanya di zaman para pembacanya dahulu, namun bukankah itu juga ilustrasi yang relevan dengan kehidupan kita masa kini? Saudara, dikatakan bahwa orang yang menjadi pendengar firman namun tidak menjadi pelaku firman sama seperti orang yang berkaca, kemudian dia pergi dan dia lupa wajahnya seperti apa. Saudara, bukankah ketika kita bercermin, maka kita ingin memperbaiki, kita ingin tahu apa yang salah di dalam wajah kita. Apa yang salah? Atau apakah ada kurang sesuatu? Ada masalah di wajah kita sehingga kita menggunakan cermin. Sehingga kita tahu mungkin masih ada bekas makanan di daerah sekitar bibir kita. Ada bekas sayuran di gigi kita terselip. Atau mungkin ada kotoran mata yang belum kita bersihkan, saudara.
Saudara, tapi menarik sekali waktu Yakobus menggunakan ilustrasi ini untuk menegur para pembacanya yang mungkin hanya mendengar namun tidak melakukan. Maka Yakobus mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bercermin, kemudian dia lupa. Dia lupa ada masalah dalam dirinya. Dia lupa bahwa dirinya adalah orang yang punya masalah yang harus diperbaiki. Saudara, bukan hanya itu, di dalam ayat yang ke-25, Yakobus memberikan dorongan yang sifatnya positif. Saudara, di dalam ayat ke-25, Yakobus mendorong dengan kata meneliti hukum, kemudian di bagian akhir dia menekankan berbahagialah orang yang demikian. Saudara, Yakobus ingin menekankan orang yang berusaha melakukan firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau mempelajari firman Tuhan, melakukannya, apapun kesulitannya dia tetap berusaha melakukannya, adalah orang-orang yang berbahagia. Konotasinya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena dia mengalami akan kehadiran Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita hari demi hari, saya yakin di dalam segala kesibukan kita, baik di rumah, di dalam kehidupan pribadi kita maupun di dalam kehidupan kantor kita, bukankah kita menjadi orang yang sering kali diperhadapkan dengan dua pilihan? Antara melakukan yang benar atau melakukan apa yang populer di kalangan kita. Saudara, di tengah-tengah kebingungan yang terjadi, saudara, saya ingat akan huruf Mandarin tuo untuk telinga, Saudara, ketika saya mengajarkan huruf Mandarin kepada anak saya mengajarkan seperti ini. Apa yang kamu dengar, jangan sampai kamu keluar lagi dari telinga yang satunya. Diingat bahwa apa yang sudah kamu dengar harus tertanam di dalam hatimu. Saudara, saya mengajarkan seperti ini. Yang pertama, kamu bikin heng yang paling atas. Yang kedua, su. Yang ketiga, su lagi yang lebih panjang. Kemudian bikin heng 2 garis di dalam, kemudian ditutup dengan heng yang lebih panjang. Saudara, huruf Mandarin ini mengingatkan saya bahwa setiap kali saya mendengar firman Tuhan, maka itu harus ada penutup di sebelah kanan. Harus ada su yang panjang yang menjadi tembok supaya apa yang sudah saya dengar tidak keluar lagi, tetapi tertanam, disil, dimeteraikan di dalam hati saya. Saudara, berapa banyak firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar dan sudah pernah kita baca? Namun, berapa persen yang sudah kita lakukan? Saudara, ada 3 karakter yang saya singkat menjadi 3K yang akan menolong kita untuk kita cross-check diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pelaku firman? Ataukah kita hanya menjadi pelaku apa yang dikatakan oleh dunia ini? K yang pertama, di dalam ayat 26 berbicara tentang kontrol lidah. Saudara, orang yang menjadi pelaku firman tentu bisa tercermin, bisa terlihat dari apa yang dikatakannya. Apakah perkataannya itu membangun sesamanya atau justru menjatuhkan dan merendahkan sesamanya? Apakah perkataannya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan atau membanggakan tentang siapa dirinya? K yang pertama adalah kontrol lidah. K yang kedua adalah kasihi sesama. 2 kelompok orang yang ada di dalam bagian ini yang disebutkan dalam ayat 27 adalah kelompok anak-anak yatim piatu dan juga kelompok janda-janda yang dalam kesusahan. Saudara, kenapa Yakobus menekankan bagian ini? Yang Yakobus ingin tekankan adalah 2 kelompok ini adalah 2 kelompok yang mungkin sekali tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang kita berikan. Karena mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesusahan, punya minim support. Sangat sederhana hidupnya. Ditambah lagi kata keterangan yang dalam kesusahan. Saudara, orang yang menjadi pelaku firman pasti akan mengasihi orang lain bukan karena ingin balasan,
mengharapkan tanda terima kasih, mengharapkan sesuatu untuk dirinya. Ketika orang menjadi pelaku firman, maka dia mengasihi sesamanya karena dia mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia mengasihi karena dia mengalami apa yang sudah Tuhan nyatakan, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Bukan hanya kontrol lidah, bukan hanya bicara tentang kasih terhadap sesama, tetapi yang ketiga berbicara tentang kuasai diri. Saudara, bagian ini menekankan atau menjadi semboyan yang seharusnya kita miliki untuk punya prinsip hidup. Tidak ikut-ikutan, tapi saya mau ikut Tuhan. Saudara, seringkali orang Kristen menjadi orang yang FOMO, fear of missing out. Kita melakukan segala sesuatu tanpa tahu value yang ada di dalamnya. Kita melakukan sesuatu karena orang-orang di sekitar kita melakukannya. Saudara, tetapi bagian ini menekankan orang yang menjadi pelaku firman adalah orang yang bisa kuasai diri, sehingga dia tidak tercemar oleh apa atau oleh nilai-nilai dunia ini. Saudara, tentu ini tidak mudah. Kontrol lidah, kasih terhadap sesama, kuasai diri, merupakan ciri atau bukti seorang sudah menjadi pelaku firman. Mari kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan, memampukan kita melalui ini semua dengan rasa syukur, bukan dengan terpaksa, tapi menjadi orang yang berbahagia. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama memohon anugerah Tuhan, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengar, menjadi pelaku yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Mampukan kami mengalami kebahagiaan yang Tuhan janjikan ketika kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.